Bab 716. Ini, melihat Lu Benwei tidak tertarik sama sekali, lelaki tua itu tampak tidak berdaya. Jika alam abadi dibiarkan tanpa kekuatan pemerintahan, apa jadinya? Tiba-tiba, tatapannya beralih, tertuju pada Su Yunyun dan yang lainnya. Mengingat kekuatan mereka, dia segera membungkuk sekali lagi. Para senior yang terhormat, tidak peduli bagaimana kalian menghukum kami atas kesalahan yang kami buat saat berada di bawah pengaruh delusi, jika alam abadi dibiarkan tanpa pemerintahan, jika istana surgawi abadi dibiarkan tanpa pemimpin, kekacauan pasti akan terjadi. Kami mohon Anda. Sambil berbicara, lelaki tua itu kembali berlutut dan bersujud dalam-dalam. Kami mohon kepada Anda, para senior yang terhormat. Di belakangnya, banyak mantan ahli istana surgawi abadi lainnya juga berlutut dengan berat di tanah. Ini, mata Su Yunyun yang bagaikan burung phoenix menyipit saat dia mengamatinya. Dia merasakan emosi yang mendalam. Setelah menjalani dua kehidupan, dia sangat menyadari pentingnya istana surgawi abadi. Terlepas dari perilaku mereka di masa lalu, peran mereka dalam menjaga ketertiban di alam abadi tidak dapat disangkal. Tanpa istana surgawi abadi, kekacauan memang akan terjadi. Adapun soal mereka yang dikendalikan, itu bukan salah mereka. Semua orang mengetahui metode bayangan iblis dengan sangat baik. Satu-satunya penyesalan adalah mereka masih harus memenuhi misi tuannya. Setelah berpikir sejenak, Su Yunyun angkat bicara. Kami memiliki urusan lain yang harus diselesaikan, jadi tidak mungkin untuk tetap tinggal di sini. Namun, kami memiliki banyak pengikut yang dapat membantu membangun kembali istana surgawi abadi. Setelah mengatakan ini, Su Yunyun menoleh ke Xiang Tianan dan yang lainnya. Apakah kamu bersedia membantu membangun kembali istana surgawi abadi dan menjaga perdamaian di alam abadi? Begitu suara Su Yunyun berakhir, kelompok itu pun meledak dalam kegembiraan. Astaga, membangun kembali istana surgawi abadi. Menjaga kedamaian di alam abadi. Wah, kita sudah sampai di titik ini. Apakah itu berarti kita sekarang menjadi orang-orang hebat? Saya ikut. Kita masuk. Mereka semua bergegas menyuarakan persetujuan mereka, satu demi satu. Kami pasti akan membangun kembali istana surgawi abadi yang andal, yang benar-benar menjaga perdamaian di alam abadi, dan tidak akan menyalahgunakan kekuasaannya. Benar sekali, kami akan mengubah istana surgawi abadi menjadi organisasi yang dipenuhi dengan cinta dan kedamaian. Teriakan mereka membumbung bagai ombak, setiap teriakan lebih keras dan lebih bersemangat dari sebelumnya. Mereka sangat gembira dan bersyukur. Jika mereka tidak mengikuti jejak senior mereka, mereka tidak akan pernah mendapatkan kesempatan ini. Apakah orang-orang ini cukup? Su Yunyun mengangguk puas dan menatap lelaki tua itu. Wakil kepala istana yang melihat hal itu mengangguk penuh semangat, air mata mengalir di matanya. Dengan begitu banyak ahli alam abadi matahari dan bulan, itu akan lebih dari cukup untuk membangun kembali istana abadi surgawi dan memulihkan kedamaian di alam abadi. Dia berlutut di tanah dan bersujud. Terima kasih atas kemurahan hati kalian semua. Dengan alam abadi di tangan kalian, kami bisa tenang. Mengenai kesalahan yang kami buat, kami akan menebusnya sekarang. Sambil berkata demikian, lelaki tua itu mengangkat tangannya dan bermaksud memukul kepalanya sendiri. Namun di tengah jalan, Su Yunyun menghentikannya. Senior, apa yang sedang kamu lakukan? Orang tua itu menatap Su Yunyun dengan tak percaya. Meskipun masa lalu tidak dapat dimaafkan, ada beberapa keadaan yang meringankan. Kejahatanmu tidak layak dihukum mati. Pemulihan istana surgawi abadi masih membutuhkan usahamu. Tebuslah dosamu melalui tindakanmu. Su Yunyun berbicara dengan tenang. Mendengar ini, lelaki tua itu gemetar. Air mata mengalir di wajahnya saat dia bersujud dengan berat di tanah. Kami berlutut sebagai tanda terima kasih. Yang lainnya juga berlutut satu demi satu. Murid-murid senior menatap mereka dengan pandangan rumit sebelum mengalihkan perhatian mereka ke Xiang Tianan dan yang lainnya. Kita harus terus memenuhi misi yang telah dipercayakan oleh Tuan kita, jadi kita akan pergi sekarang. Kalian harus bekerja sama sepenuhnya dalam membangun kembali istana surgawi abadi. Su Yunyun menyatakan dengan sungguh-sungguh. Ya, kelompok itu menanggapi serempak, suara mereka penuh dengan antusiasme. Setelah memberikan instruksinya, Su Yunyun berjalan mendekati kelima penjaga yang tadinya berkata mereka akan pergi namun belum melakukannya.
Salam, 5 pelindung. Adapun para murid, berdiri di samping Lu Benwei, Su Yunyun membungkuk hormat. Sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, Lu Benwei melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Pergi, pergi, pergi. Cari tempat nongkrong lain. Si playboy ini punya banyak hal yang harus dilakukan. Lu Benwei berkata dengan tidak sabar. Ya, melihat hal ini, Su Yunyun tidak berani mengganggunya lebih jauh. Dia segera membawa murid-muridnya pergi dan, setelah memberikan beberapa instruksi terakhir kepada Xiang Tianan dan yang lainnya, menaiki perahu roh dari Zhu Jishan dan berangkat. Sementara itu, Lu Benwei, bersama anjingnya dan beberapa orang lain, telah berkumpul di sekitar seorang wanita muda yang selamat dari jatuhnya istana surgawi abadi. Tiba-tiba saja, ia mengeluarkan sekuntum bunga Morning Glory, sambil memegangnya dengan tulus menggunakan kedua tangannya. Nona yang terhormat, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Lu Benwei, juga dikenal sebagai Playboy. Cuaca hari ini cerah. Apakah Anda mau makan malam bersama saya, Nona? Bab 717. Pada saat ini, 8 orang berpakaian preman akhirnya tiba di tempat kejadian. Melihat aura setan yang mulai menghilang dan kerumunan orang yang masih merayakan, mereka saling bertukar pandang dengan bingung. Sepertinya, kita benar-benar terlambat. Salah satu dari mereka angkat bicara. Sepertinya begitu. Pria lain menjawab sambil menggaruk dahinya dengan linglung. Mereka tidak pernah percaya ada orang di alam abadi saat ini yang mampu menghadapi bayangan iblis yang sangat kuat, jadi mereka telah mempersiapkan diri untuk pertempuran sengit dalam perjalanan mereka ke sini. Namun sebelum mereka tiba, mereka mendapati bahwa bayangan iblis itu telah dibasmi, membuat mereka tidak bisa melakukan apapun. Kenapa kalian semua berwajah seperti itu? Ini hal yang baik. Pemimpin kelompok itu adalah orang pertama yang bereaksi, dengan berkata, tanpa kita harus melakukan apapun, musibah besar seperti ini telah teratasi. Tidak ada yang lebih baik dari ini. Lagi pula, kelima orang di sana pastilah para ahli yang berurusan dengan bayangan iblis. Namun, tidak seorang pun dari kita yang mengenali mereka, yang berarti kita baru saja menemukan 5 orang ahli yang tersembunyi. Ini benar-benar berkah ganda. Pandangan sang pemimpin tertuju pada Lu Benwei dan rekan-rekannya. Dia dapat dengan mudah mengetahui kekuatan dan latar belakang setiap orang yang hadir, tetapi ketika menyangkut Lu Benwei dan kelompoknya, mereka tampak seperti diselimuti kabut. Dengan demikian, mudah untuk disimpulkan bahwa bayangan iblis telah dikalahkan oleh kelima orang ini. Memang, yang lainnya pun sadar, bukannya mereka tidak bersemangat, hanya saja situasinya terlalu membebani. Dan fakta bahwa kelima orang ini bersama-sama mampu menghadapi bayangan iblis yang bahkan mungkin tidak dapat dikalahkan oleh kita berdelapan menunjukkan bahwa kekuatan tempur mereka mungkin melampaui kita masing-masing. Jika para ahli seperti itu dapat bergabung dengan kita dalam menjaga tembok batas, itu akan sangat meringankan tekanan. Pada titik ini, wajah pemimpin itu berseri-seri karena kegembiraan. Ayo kita sambut mereka. Pada saat itu, Lu Benwei dan teman-temannya masih berkumpul di sekitar wanita muda yang selamat itu. Wanita muda itu menatap Lu Benwei dan kelompoknya dengan mata terbelalak, napasnya tercekat di tenggorokan. Terutama Lu Benwei, yang baru saja memperlihatkan kekuatan seperti dewa di depan matanya. Dan sekarang, sosok seperti itu datang untuk memulai percakapan dengannya. Karena kewalahan, wanita muda itu pingsan di tempat. Kami memberikan penghormatan kepada 5 sahabat abadi. Tepat saat Lu Benwei dan kelompoknya merasa frustrasi, 8 orang berpakaian preman turun dan menyambut mereka dengan tangan terkepal. Apa yang kamu inginkan? Lu Benwei memiringkan kepalanya untuk melihat mereka. Maafkan kami karena bersikap terlalu lancang, kata pemimpin, Chen Ming, sambil tersenyum. Perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Chen Ming, dan ini Fangqi, Yunlan. Chen Ming memperkenalkan mereka masing-masing dengan sopan. Oh, ada apa? Lu Benwei melirik mereka dan bertanya. Sebenarnya bukan masalah, tapi kami datang untuk menyampaikan rasa terima kasih kami kepada kalian berlima karena telah mengalahkan iblis dan menyelamatkan alam abadi dari bencana. Chen Ming menundukkan kepalanya dan melanjutkan, sejujurnya, ini agak memalukan. Kami berdelapan datang ke sini untuk menghadapi iblis, tetapi kami terlambat dan tidak berkontribusi sama sekali. Oh, tidak apa-apa, hanya menghancurkan serangga. Lu Benwei menjawab tanpa sadar, masih menatap ke arah wanita muda yang pingsan itu.
Chen Ming dan yang lainnya tertawa canggung. Mereka mencoba melanjutkan percakapan dengan Lu Benwei, tetapi perhatiannya tetap tertuju pada wanita muda itu, membuat Chen Ming dan kelompoknya merasa tidak berdaya. Tampaknya kelima orang ini kurang berminat untuk berinteraksi dengan mereka. Awalnya mereka berharap untuk membangun hubungan sebelum memulai topik utama, tetapi sekarang tampaknya lebih baik untuk langsung ke intinya. Setelah berpikir sejenak, Chen Ming berbicara lagi. Apakah ada di antara kalian yang tahu asal-usul bayangan iblis ini? Tidak seorang pun merespon. Mengingat kekuatanmu, apakah kamu menyadari adanya lingkaran luar dan tembok batas? Tetap saja, tak seorang pun memperhatikannya. Wajah Chen Ming sedikit gelap. Akan tetapi, ia memutuskan untuk tidak bertele-tele lagi dan berbicara langsung. Hal-hal seperti ini memang hanya diketahui oleh beberapa orang terpilih saja, jadi wajar saja jika Anda tidak mengetahuinya. Dia kemudian mulai menjelaskan dengan sabar. Dunia yang luas tidak terbatas hanya pada alam abadi kita. Di luar alam kita, ada banyak alam eksistensi lainnya. Misalnya, ada 8 alam yang melekat pada alam abadi tetapi beroperasi secara independen. Yang termasuk di dalamnya adalah alam putih, alam arai, alam hutan, alam terpencil, alam bela diri, dan seterusnya. Asal-usul 8 alam ini dapat ditelusuri kembali ke masa-masa awal alam abadi, ketika 8 makhluk tertinggi yang mendirikan alam abadi juga menciptakan alam-alam ini. Meskipun 8 alam ini melekat pada alam abadi, mereka sebenarnya lebih maju, karena mereka mewarisi warisan dan peradaban penuh dari 8 makhluk tertinggi. Tentu saja, membahas 8 alam agak keluar topik. Chen Ming terkekeh canggung sebelum melanjutkan. Di luar alam ini, ada banyak alam lain yang berdekatan dengan kita, yang secara kolektif kita sebut sebagai lingkaran luar. Pada masa-masa awal alam abadi, lingkaran luar seringkali berperang melawan kita. Untuk melindungi alam abadi, 8 makhluk tertinggi mengerahkan sumber daya yang sangat besar untuk membangun tembok batas di sekitar wilayah kita. Tembok batas ini dapat menahan serangan apapun dari lingkaran luar, memastikan keamanan abadi alam abadi. Namun, 100.000 tahun yang lalu, bencana besar terjadi di lingkaran luar. Legenda mengatakan bahwa lengan dewa yang rusak jatuh ke salah satu alam, dan sejak hari itu, seluruh alam menjadi tercemar. Kabut hitam menyebar, menutupi langit, dan semua makhluk hidup berubah menjadi zombie tanpa pikiran. Seiring berjalannya waktu, kerusakan menyebar, dan bidang-bidang di sekitar alam abadi runtuh satu per satu. Berkat perlindungan tembok batas, alam abadi dan 8 alam lainnya selamat. Namun, kami sangat meremehkan kengerian kerusakan ini. Mungkin karena usia tembok batas, kekuatannya melemah seiring waktu. Saat kerusakan lingkaran luar terus terkikis, retakan muncul di tembok batas 30.000 tahun yang lalu, yang memungkinkan kabut hitam meresap ke alam abadi. Untungnya, para ahli dari alam abadi dan 8 alam bersatu dan, dengan mengorbankan separuh nyawa mereka, berhasil membersihkan kabut hitam yang telah masuk. Namun, retakan di tembok batas tidak dapat diperbaiki. Sejak hari itu, banyak sekali dewa sejati dari alam abadi dan 8 alam telah berbondong-bondong ke lokasi itu untuk memperkuat tembok batas dan mencegah masuknya kerusakan lebih lanjut. Namun, memperbaiki tembok batas bukanlah tugas yang mudah. Meskipun banyak ahli telah berusaha, mereka hanya berhasil membendung aliran kabut hitam. Bayangan iblis yang baru saja kau kalahkan terbentuk dari kabut hitam yang bocor selama gempa bumi baru-baru ini di tembok batas. Terlebih lagi, karena terus-menerus terpapar lingkungan seperti itu, banyak ahli yang menjaga tembok batas telah dirusak oleh aura iblis, dan kehilangan nyawa mereka dalam prosesnya. Pada titik ini, mata Chen Ming memerah. 7 ahli lain di belakangnya juga menundukkan kepala. Sejujurnya, kami sangat kekurangan tenaga di tembok batas. Kami membutuhkan semua ahli yang cakap dari alam abadi dan 8 alam lainnya untuk datang dan memperkuatnya. Ini menyangkut nasib alam abadi dan miliaran nyawa. Jika kabut hitam menyebar ke alam abadi, itu akan menjadi akhir segalanya. Setelah mengatakan ini, Chen Ming menatap Lu Benwei dan teman-temannya dengan serius. Dengan kekuatan dan kemauan Anda untuk bertindak demi kebaikan bersama, kami dengan tulus memohon Anda untuk bergabung dengan kami dalam menjaga tembok batas. Demi alam abadi dan semua makhluk hidup, mohon berikan kami bantuan Anda. Chen Ming menggenggam kedua tangannya, suaranya penuh ketulusan.
Tujuh orang lainnya di belakangnya juga memandang Lu Benwei dan kelompoknya dengan ekspresi sungguh-sungguh. Oh, kita lihat saja nanti kalau sudah waktunya. Itu bukan masalah besar. Lu Benwei melirik mereka dan menjawab dengan acuh tak acuh sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke wanita muda yang pingsan itu. King, apakah menurutmu dia berpura-pura? Mungkin tidak. Dia pasti terpesona oleh pesonamu yang tak tertandingi, kakak. Kata teman yang seperti anjing itu dengan nada patuh. Ah, kehidupan cintaku hancur lagi. Lu Benwei mendesah dramatis. Melihat Lu Benwei dan teman-temannya sama sekali mengabaikan mereka, Chen Ming dan tujuh orang lainnya hanya bisa melihat dengan kekecewaan. Bab 718. Bos, sepertinya mereka tidak berminat sama sekali. Kata seseorang dengan kecewa. Ya, apa yang harus kami lakukan? Akhirnya kami menemukan 5 orang ahli. Jika mereka bisa bergabung dengan kami, itu akan sangat meringankan beban kami, imbuh yang lain. Saat kami datang, beberapa senior sudah sangat terkikis oleh energi gelap karena menjaga terlalu lama. Saya khawatir mereka tidak akan bertahan lama. Mendengar ini, ekspresi semua orang menjadi gelap. Lupakan saja, ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan sembarangan oleh siapapun. Chen Ming menghela napas dan berkata, kita sudah menjelaskan situasinya kepada mereka. Anggap saja ini sebagai penanaman benih. Lain kali kita bertemu, masih ada kesempatan. Secara keseluruhan, perjalanan ini berhasil. Setidaknya kita telah menyingkirkan momok bayangan iblis. Tekanan pada tembok batas sangat besar, jadi kita tidak boleh berlama-lama di sini. Ayo cepat kembali. Semua orang mengangguk. Teman-teman abadi, kami pamit sekarang. Setelah menangkupkan tangan mereka sebagai ucapan perpisahan, kedelapan sosok itu menjelma menjadi seberkas cahaya dan bergegas pergi. Cih, betapa membosankannya. Setelah kedelapan orang itu pergi, kelima orang itu duduk di tangga, bersama Lu Benwei, sang pemimpin, menghela napas panjang. Gadis-gadis di sini sangat dangkal. Mereka hanya peduli dengan uangku. Seperti yang kau katakan, pria tampan dan gagah sepertiku, mengapa belum ada yang mendekatiku? Kalau begitu, kakak, ayo kita pergi ke tempat lain. Teriak Dogo. Ya, mari kita ganti lokasi, Nightwind menimpali. Mari kita cari tempat di mana para gadis tidak begitu dangkal, tempat di mana kakak bisa menemukan cinta sejati. Namun mengatakannya adalah satu hal. Ketika harus memutuskan kemana akan pergi, saudara-saudara itu bingung. Ah, sial, aku dapat. Tepat saat semua orang tengah berjuang untuk memunculkan sebuah ide, Raja Roh tiba-tiba menepuk pahanya dan melayang ke atas, sambil berteriak, kakak, aku tahu tempat yang pasti akan kau sukai. Oh, seketika, Lu Benwei dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka ke arah Raja Roh. Haha, apakah kamu ingat apa yang dikatakan orang-orang tadi tentang 8 alam besar? Raja Roh dengan gembira menjelaskan, di antara 8 alam ini, ada satu yang disebut alam Yue. Alam Yue benar-benar tempat yang fantastis. Orang-orang di sana memiliki selera yang tinggi, terutama para wanita. Ketika pria seperti kami pergi ke sana, terutama kakak, mereka akan dengan sopan memanggil kami, tampan. Tampan. Gelar ini langsung menyemangati Lu Benwei yang sebelumnya lesu. Benarkah? Ada tempat seperti itu? Lu Benwei bertanya. Sobat, apakah aku akan berbohong padamu? Raja Roh buru-buru menjelaskan, dulu, saat aku belum menjadi roh dan masih menjadi pusat kekuatan di alam abadi, meskipun tidak sekuat sekarang, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak pergi ke alam Yue setelah mendengar legenda. Tempat itu sesuai dengan reputasinya. Di tengah-tengah paduan suara wanita yang memanggilku, tampan, jika hati daoku tidak cukup kuat, aku pasti sudah kehilangan jati diriku. Raja Roh berkata dengan penuh emosi, jadi, jika kita pergi ke alam Yue, kakak, kau pasti akan menemukan cinta sejatimu. Mendengar ini, mata Dogo dan yang lainnya berbinar, lalu mereka menoleh ke arah Lu Benwei dan berteriak, kak, ayo kita pergi ke alam Yue dan bersenang-senang. Ya, aku juga ingin dipanggil, tampan, oleh para wanita. Nightwind dan Centipede ikut bersuara dengan penuh semangat. Akan tetapi, begitu mereka selesai berbicara, mereka melihat Lu Benwei melesat menembus angkasa, dengan satu kaki sudah berada di alam Yue. Sial, bro, bahkan lebih tidak sabaran dari kita. Sobat, tunggu kami. Dogo dan yang lainnya buru-buru mengikuti.
Untuk mencegah kekacauan di Istana Surgawi Abadi ditutup sepenuhnya. Oleh karena itu, hal itu tidak menyebabkan banyak gangguan di seluruh alam abadi. Jadi, Yi Feng tidak tahu tentang hal itu, dan bahkan jika dia tahu, dia tidak akan peduli. Setelah perjalanan yang sia-sia ke benua abadi Arai Surgawi, dia kembali ke Pulau Bayangan Gelap. Alasan dia kembali, ya, dia bangkrut. Tapi saat itu, pemberitahuan sistem tiba-tiba berdering dalam pikirannya. Selamat, tuan rumah, atas pencapaian alam abadi. Ding, sistemnya sedang ditingkatkan. Peningkatan sistem sebesar 1%. Peningkatan sistem sebesar 10%. Peningkatan sistem sebesar 50%. Mencapai pencapaian alam abadi. Pencapaian apa? Dan itu memicu peningkatan sistem. Yi Feng benar-benar bingung. Dalam pikirannya, suara sistem itu terus berlanjut. Peningkatan sistem pada 99%. Peningkatan sistem sebesar 100%. Pembaruan sistem selesai. Tuan rumah mendapat hadiah peningkatan kultivasi 50 level. Astaga, mendengar ini, Yi Feng bangkit dari kursi malasnya. Dia merentangkan tangannya, sama sekali tidak percaya. Sistem sialan, itu benar-benar meningkatkannya 50 level sekaligus. Bab 719. Dengan kata lain, jika sistem sebelumnya telah meningkatkannya sebanyak 12 level, menjadikannya seorang dewa emas, lalu menambahkan 50 level lagi. Tahap akhir Golden Immortal, transformasi pertama Profound Immortal, transformasi kedua Profound Immortal. Cermin abadi reinkarnasi tahap awal, cermin abadi reinkarnasi tahap pertengahan, cermin abadi reinkarnasi tahap akhir, kesempurnaan alam abadi reinkarnasi. Alam abadi esensi sejati tahap awal, alam abadi esensi sejati tahap menengah, alam abadi esensi sejati tahap akhir, kesempurnaan alam abadi esensi sejati. Alam abadi bintang tahap awal, alam abadi bintang tahap menengah, alam abadi bintang tahap akhir, kesempurnaan alam abadi bintang. Mendesis. Yi Feng menyadari dia tidak bisa menghitungnya sama sekali. Bahkan jika dia mencapai kesempurnaan alam abadi bintang, itu hanya akan berjumlah sedikit lebih dari 20 level, jauh dari 50 level yang dia butuhkan. Sedangkan untuk alam di luar itu, dia tidak tahu. Tetapi dia mengerti dalam hatinya bahwa jika dia melampaui kesempurnaan alam abadi bintang sekitar 20 tingkat lagi, bahkan jika dia tidak terkalahkan di alam abadi, dia masih bisa berjalan tanpa rasa takut. Asterisk ding. Sistem ditingkatkan. Toko sistem telah menambahkan item baru yang dapat ditukar. Asterisk. Mendengar suara sistem lagi, Yi Feng mengklik untuk melihat. Oh ya, 100.000 poin keberuntungan dapat ditukar dengan satu tingkat kultivasi. Mata Yi Feng membelalak. Apakah benar-benar semahal itu? Tepat saat dia tengah memikirkan hal ini, suara sistem terdengar lagi, satu demi satu. Asterisk ding. Asterisk. Selamat, tuan rumah. Menerima 5.000 poin keberuntungan dari murid No. 4. Selamat, tuan rumah. Menerima 5.000 poin keberuntungan dari murid No. 7. Selamat, tuan rumah. Menerima 5.000 poin keberuntungan dari murid No. 55. Selamat, tuan rumah. Menerima 5.000 poin keberuntungan dari murid No. 59. Notifikasinya terus berdatangan. Itu praktis membuat otak Yi Feng mati rasa. Ketika notifikasi akhirnya berhenti, Yi Feng terkejut mendapati poin keberuntungannya telah meroket hingga lebih dari 500.000. Murid-muridnya ini sungguh hebat. Wajah Yi Feng berseri-seri karena kegembiraan. Tampaknya keputusannya untuk mengangkat para pengikutnya ke status bumi abadi saat itu memang merupakan langkah yang bijaksana. Namun sebelum ia bisa mengatur napas, gelombang lain menerjang. Asterisk ding. Selamat, tuan rumah. Menerima 50.000 poin keberuntungan alam abadi. Asterisk. Oh, poin keberuntungan dari alam abadi juga. Mata Yi Feng terbelalak semakin lebar. Dia tidak menyangka alam abadi akan memberinya poin keberuntungan seperti halnya benua sungai abadi. Walaupun Yi Feng benar-benar bingung mengapa sistem tiba-tiba meningkatkannya sebanyak 50 level dan kemudian membanjirinya dengan begitu banyak poin keberuntungan sekaligus, dia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Tanpa ragu, Yi Feng melakukan pertukaran dan meningkatkan dirinya 10 level lagi. Sekarang dia adalah seorang jagoan yang sudah mencapai 60 level di atas Golden Immortal. Aku, Yi Feng, telah bangkit. Yi Feng mengepalkan tangannya, penuh percaya diri. Tanpa berkata apa-apa lagi,
ia memutuskan untuk mengikuti contoh orang lain dan mengasingkan diri. Lagi pula, dia perlu menguji dengan benar tingkat kultivasi mengerikan yang sekarang dimilikinya. Tetapi saat dia duduk, Yi Feng tercengang. Karena dia menyadari, dia tidak memiliki esensi abadi yang seharusnya dimiliki setiap kultivator. Adapun budidayanya sendiri, dia tidak tahu bagaimana melakukannya, dan sistem juga tidak memberitahunya. Menghirup dan menyerap energi, dia bahkan tidak bisa menghisap satu hisapan pun. Dan sementara orang lain di tingkat reinkarnasi abadi dapat menyebabkan fenomena yang menggemparkan dunia, dia bahkan tidak dapat menghasilkan riak sedikit pun. Hal ini membuat Yi Feng benar-benar frustrasi. Yang membuatnya lebih buruk adalah sementara orang lain bisa menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam pengasingan, ia merasa lapar hanya setelah satu sore. Tampaknya dia masih tidak bisa hidup tanpa makanan. Berpikir demikian, dia pun segera meninggalkan pengasingannya, meraih Gong Chen, berteleportasi keluar, dan mencari sebuah restoran kecil untuk duduk. Pertama, dia ingin membandingkan dirinya dengan orang lain. Kedua, dia ingin melampiaskan kekesalannya kepada Gong Chen. Sambil melirik Gong Chen yang berdiri di sampingnya dengan penuh hormat, Yi Feng merenung sejenak sebelum bertanya, "Pak Tua Gong, apakah kamu tahu tingkat kultivasiku saat ini?" "Bawahan ini, tidak tahu," jawab Gong Chen dengan hormat. Mendesah. "Sejujurnya, aku bahkan tidak tahu di level berapa aku berada," kata Yi Feng sambil mengusap dahinya dengan ekspresi khawatir. Gong Chen terkejut. Kultivasi sang master, apakah itu telah mencapai tingkat yang begitu tinggi sehingga bahkan dia sendiri tidak dapat memahaminya? Dengan kata lain, apakah dia telah berhasil menembus penghalang alam abadi dan mencapai suatu alam yang belum pernah dijelajahi oleh siapapun sebelumnya? Bab 720. Aduh. Saya tidak tahu apakah Anda bisa memahami saya, tapi perasaan ini sangat menyebalkan. Wajah Yi Feng penuh dengan frustrasi. Mengganggu. Ekspresi Gong Chen berkedut. Wow, sungguh fleksibel. Dalam hatinya dia makin heran, kalau saja saya punya masalah seperti itu. Ngomong-ngomong, apa tingkat kultivasimu? Yi Feng bertanya lagi. Tuan, saya telah mencapai alam abadi esensi sejati, jawab Gong Chen penuh hormat. Oh. Kapan kamu mencapai alam abadi esensi sejati? Yi Feng terkejut. Tuan, Anda tidak tahu. Gong Chen juga terkejut. Mungkinkah kekuatannya adalah sesuatu yang bahkan Tuan tidak dapat pahami? Memang, saya tidak tahu. Yi Feng merenung sejenak, lalu menoleh ke pelayan muda penginapan di sampingnya dan bertanya, bagaimana dengan dia? Bagaimana tingkat kultivasinya? Tuan, dia adalah manusia abadi. Mungkinkah Anda juga tidak mengetahuinya? Gong Chen bahkan lebih tercengang. Tapi Yi Feng senang. Setelah mengalami kegembiraan karena tiba-tiba naik level 60 kali, diikuti oleh kekecewaan karena menyadari dirinya tidak memiliki energi surgawi, Yi Feng sekarang menemukan sesuatu yang dapat membuktikan kekuatannya. Sejak dia naik level 60 kali, Gong Chen dan pelayan muda itu tampak sama baginya. Keduanya hanya memiliki sedikit kultivasi. Ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa mereka berdua bukanlah tandingannya, dan kultivasinya adalah nyata. Yi Feng sangat gembira. Pak, Gong Chen masih menatap Yi Feng dengan tatapan penuh tanya. Aku benar-benar tidak tahu. Bagiku, kamu dan dia terlihat sama persis, kata Yi Feng. Di matamu, kita, hampir sama. Gong Chen tertegun. Ya, meskipun aku tahu sulit bagimu untuk menerimanya, itu adalah kebenaran, kata Yi Feng riang, sambil memasukkan kacang ke dalam mulutnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit pamer. Tuan, tidak perlu dijelaskan. Saya mengerti. Meskipun Gong Chen merasa sedikit tidak nyaman, dia masih bisa menerimanya. Lagi pula, di mata Tuan, alam abadi esensi sejati dan manusia abadi mungkin tidak jauh berbeda. Keduanya dapat ditangani dalam satu tarikan napas. Setelah pertemuan dengan Gong Chen ini, Yi Feng kembali ke Pulau Bayangan Gelap dengan perasaan sangat senang. Meskipun dia tidak memiliki energi surgawi dan tidak tahu cara berkultivasi, fakta bahwa dia melihat Gong Chen dan pelayan muda itu hanya memiliki sedikit kultivasi berarti kekuatannya tidak diragukan lagi nyata. Hal ini memberinya keyakinan untuk masa depan. Setiap kali dia bertemu seseorang yang tingkat kultivasinya lebih rendah, dia bisa langsung bertindak tanpa ragu-ragu. Merasa gembira, Yi Feng ingin memamerkannya di suatu tempat.
Itu seperti anak miskin yang tiba-tiba menjadi jutawan, bagaimana dia bisa menahan diri untuk tidak memamerkannya. Tapi saat itu, sistem itu memberikan pukulan berat. Untuk pertama kalinya, sistem membunyikan alarm. Dan itu memberinya peringatan. Dalam 100 tahun, bencana besar akan menimpa dunia. Bencana ini akan memusnahkan 99% populasi, bahkan di alam tingkat tinggi seperti alam abadi. Tak seorang pun akan selamat. Peringatan ini, seketika membuat bulu kuduk Yi Feng berdiri. Kegembiraan karena berhasil naik level sebanyak 60 kali langsung sirna dan keinginannya untuk pamer pun padam total. Tiba-tiba dia teringat misi untuk mencari murid. Jika dia gagal menemukan murid dalam waktu 1 tahun, 99% kultivasinya akan diambil. Hal ini langsung membuat Yi Feng waspada. Dia melompat berdiri, mengumpulkan semua kristal surgawi dari semua orang di pulau itu, dan berangkat, bertekad untuk melanjutkan pencariannya terhadap murid terakhir. Kalau tidak, jika 99% kultivasinya diambil, dia pasti akan binasa dalam 100 tahun. Tidak hanya itu, dia juga harus segera naik level, sebaiknya 40 level lagi, menambahkan 60 level sebelumnya agar menjadi sekitar 100. Hanya dengan cara demikianlah ia dapat terhindar dari malapetaka yang pasti. Memang, orang butuh motivasi. Setelah berteleportasi keluar dari pulau bayangan gelap, Yi Feng dengan bersemangat memulai perjalanannya untuk menemukan muridnya. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Yi Feng telah bepergian ke banyak tempat tetapi tidak menemukan apapun. Sepertinya saya perlu pendekatan yang lebih terarah. Mata Yi Feng berbinar saat dia menepuk kepalanya dan berteriak, "Man-man. Pergilah, bawalah aku ke tempat terkuat di dekat sini, di mana terdapat banyak ahli." Lagi pula, ia mengira tempat yang mempunyai lebih banyak ahli akan mempunyai peluang lebih tinggi untuk menemukan murid. Man-man mengangkat kepalanya. Tempat mana yang memiliki pakar terbanyak di dekatnya? Oh, bulu-bulu. Man-man menanggapi tanpa ekspresi dan langsung menghilang dari tempat itu. Hanya dalam sekejap, dia pergi dari satu ujung alam abadi ke ujung lainnya. Di langit yang jauh, Bai Piao Piao, mengenakan gaun putih, berdiri di udara, dengan Jiang Yungong berdiri dengan hormat di sampingnya. Masih belum ada kabar. Tangan halus Bai Piao Piao mengepal erat saat dia bertanya dengan suara rendah. "Nona Bai, memang tidak ada berita. Bahkan piring ramalan bintang pun tidak dapat melacak informasi apapun tentangnya," kata Jiang Yungong sambil menundukkan kepalanya. Mendengar ini, tubuh Bai Piao Piao sedikit gemetar, dan dia menggigit bibir merahnya erat-erat. "Nona Bai, ada sesuatu yang saya tidak tahu harus saya katakan atau tidak?" Jiang Yungong ragu-ragu sejenak sebelum bertanya dengan hati-hati. "Berbicara," Bai Piao Piao menjawab. "Yang ingin kukatakan adalah, kuharap Nona Bai bersiap untuk yang terburuk. Karena bahkan piring ramalan bintang tidak dapat menemukannya, kemungkinan besar." Tatapan dingin Bai Piao Piao memotongnya, memaksa Jiang Yungong menelan sisa kata-katanya. Gaun putihnya berkibar tertiup angin. Mata Bai Piao Piao bersinar dengan ketajaman yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. "Jika benar seperti yang kau katakan, tidak peduli siapa yang menyakitinya, aku akan membuat seluruh alam abadi membayarnya. Aku, Bai Piao Piao, bersumpah akan hal ini." Suaranya yang dingin bergema di telinga Jiang Yungong, membuat bulu kuduknya merinding. Bab 721. Wah, wah, wah. Pelan-pelan, dasar bodoh, pelan-pelan. Yi Feng menepuk-nepuk kepala Man-Man sambil mengumpat sambil muntah-muntah liar di langit. "Aduh, blub-blub." Man-Man menggeliat di udara. "Sialan kau." Perubahan kecepatan yang tiba-tiba hampir membuat Yi Feng terpental. Dia berteriak dengan marah, "Sudah kubilang pelan-pelan saja, jangan terlalu pelan sekaligus." Tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Apa itu? Man-Man tampak sangat bingung. "Bukankah ini sedikit lebih lambat?" "Baiklah, berhenti saja dan turunkan aku." Setelah Man-Man mendarat, Yi Feng buru-buru terdampar di sungai. Merasa sedikit lebih baik, dia mulai mengamati sekelilingnya. Ia menyadari tempat ini benar-benar berbeda dari tempat yang pernah ia kunjungi sebelumnya. Mereka sekarang berada di hutan lebat yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang menjulang tinggi sehingga butuh beberapa orang untuk mengelilinginya. Iklim dan lingkungan tampaknya telah berubah seluruhnya. Seberapa jauh kita melaju dalam desiran itu? Sepertinya kita telah menempuh jarak lebih dari 1000 mil.
Kamu menakjubkan. Yi Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji Man-Man. Kecepatannya sungguh mengerikan. Man-Man memutar matanya dan berbaring di tanah, sama sekali tidak tertarik untuk berbicara. Yi Feng melihat-lihat lagi dan memutuskan untuk menetap di sini untuk sementara waktu. Meskipun dia telah menjarah cukup banyak kristal abadi dari Gong Chen dan yang lainnya ketika dia pergi, mereka hanyalah sekelompok tahanan yang malang. Berapa banyak yang sebenarnya bisa mereka miliki? Dengan kantong yang hampir kosong, Yi Feng merasa lebih baik menabung semampunya. Yang lebih penting, karena ia belum mencapai kondisi puasa, biasanya diterjemahkan sebagai menghindari biji-bijian, atau berpantang biji-bijian, berada di tengah alam memberinya rasa aman. Setelah mencari beberapa saat, Yi Feng menemukan beberapa binatang iblis di hutan. Meskipun dia tidak yakin dengan level mereka, dia berasumsi mereka cukup lemah. Dia memutuskan untuk memanggangnya untuk dimakan. Berbicara tentang tingkatan binatang iblis ini, Yi Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Sejak meninggalkan Pulau Bayangan Gelap, dia telah bepergian ke berbagai tempat selama setengah bulan terakhir dan bertemu banyak kultivator. Tetapi dia menyadari bahwa dia belum pernah bertemu dengan seorang pun ahli atau binatang iblis yang lebih kuat daripada dirinya, bahkan tidak ada seorang pun yang levelnya mendekati dia. Setiap orang tampaknya hanya memiliki sedikit sekali kultivasi. Dari sini, Yi Feng menarik dua kesimpulan. Pertama, para ahli di alam abadi jumlahnya sangat sedikit atau bahkan sangat banyak. Mereka yang biasanya muncul di depan umum kebanyakan lemah, sedangkan mereka yang benar-benar kuat jarang menunjukkan diri. Kedua, dia sendiri mungkin cukup kuat, dan kekuatannya asli. Pada hari-hari berikutnya, Yi Feng membangun gubuk beratap jerami kecil di pegunungan. Ia menghabiskan waktunya dengan memakan hewan buruan dan sesekali mencari murid terakhirnya. Setelah beberapa penjelajahan, Yi Feng secara kasar menentukan bahwa ada dua kota besar di sebelah timur dan barat pegunungan ini. Kota-kota ini jauh lebih besar daripada kota-kota manapun yang pernah dilihatnya sebelumnya. Mengenai jaraknya, Man-Man dapat mencapai kedua kota itu dalam waktu kurang dari setengah detik, mungkin hanya beberapa ratus mil. Adapun para ahli di kota-kota, mereka tampak sedikit lebih kuat daripada yang pernah ditemuinya sebelumnya, tetapi mereka masih merasa jauh lebih rendah daripadanya. Itu tidak masalah baginya, karena dia tidak ingin bertemu dengan siapapun yang selevel dengannya. Itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Jadi, tiap hari Yi Feng akan menunggangi Man-Man ke kota, berharap bisa menemukan murid terakhirnya secara kebetulan. Di sela-sela harinya yang biasanya biasa-biasa saja, Yi Feng juga melakukan tindakan kebaikan kecil. Saat sedang asyik menjelajahi toko pertukaran sistem, dia menemukan sebuah item menarik. Hanya dengan sedikit nilai keberuntungan, ia dapat menanamkan sejumlah kecil kultivasi ke objek eksternal. Karena tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan, setiap kali melihat binatang yang sekarat atau tanaman yang layu di pegunungan, Yi Feng akan menggunakan sistem tersebut untuk memberi mereka sedikit dorongan kultivasi. Lagi pula, sedikit kultivasi hanya membutuhkan satu nilai keberuntungan, yang tidak seberapa dibandingkan dengan 100.000 poin yang dibutuhkan untuk naik level. Dengan suntikan kecil hasil pengolahan ini, tanaman yang layu akan kembali subur, dan hewan yang terluka akan cepat pulih. Yi Feng menemukan kebahagiaan luar biasa saat melakukan tindakan kebaikan kecil ini. Tentu saja, jika dia menemukan binatang yang terluka parah, dia tidak akan ragu untuk melatihnya sedikit lagi. Sementara itu, di kota sebelah barat pegunungan, banyak sekali master formasi berpakaian jubah hitam berkumpul untuk pertemuan darurat di pusat kota. Tempat ini milik alam formasi, dan ada beberapa tokoh paling terkenal di sana. Yang memimpin mereka adalah seorang master formasi tingkat raja, Chen Xianxuan. The Desolate Realm benar-benar tercela. Chen Xianxuan membanting meja dengan marah. Pegunungan Tianlan membentang sejauh 10 juta mil, dan retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya di antaranya seharusnya cukup untuk menghalangi ambisi mereka. Selama era penguasa tertinggi, pegunungan Tianlan adalah wilayah kita. Beraninya mereka sekarang mengklaimnya sebagai milik mereka. Alam Desolate tidak pernah menyerah pada keinginannya untuk menghancurkan kita. Mereka telah merencanakan ini selama 10.000 tahun, secara diam-diam membangun susunan teleportasi di alam Desolate yang mengarah ke pegunungan Tianlan. Jelas, mereka bermaksud untuk mencaplok wilayah kita.
Alam terpencil mengincar pegunungan Tianlan. Kita tidak bisa begitu saja menyerahkannya. Ini tanah kita, jadi kita harus membuat rencana yang matang, sela seorang lelaki tua. Saya sarankan kita segera mengirim tim yang dipimpin oleh seorang master formasi tingkat 9, didukung oleh beberapa ahli dewa sejati. Mereka dapat menggunakan susunan teleportasi untuk mencapai pinggiran pegunungan Tianlan dan kemudian menjelajah lebih dalam ke pegunungan untuk membangun berbagai formasi, usul pria lainnya. Sarannya segera disambut anggukan tanda setuju. Ini jelas merupakan tindakan pencegahan. Karena alam desolate harus melintasi pegunungan Tianlan untuk menyerang alam formasi, mendirikan formasi di dalam pegunungan merupakan langkah yang bijaksana. Kalau begitu, aku akan meminta muridku untuk menangani masalah ini, kata Chen Xianxuan sambil mengalihkan pandangannya ke seorang wanita berjubah hitam yang berdiri di dekatnya. Dia memiliki fitur wajah yang halus, perawakan yang tinggi, dan sepasang kaki ramping dan indah yang mengintip dari balik jubahnya, memancarkan pesona yang unik. Lin Yuwei, seorang master formasi tingkat 9. Murid pribadi Chen Xianxuan, salah satu jenius yang diakui di alam formasi. Tak seorang pun yang hadir berkeberatan mempercayakan tugas ini kepadanya. Yuwei, masalah ini menyangkut keselamatan alam formasi kita. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Aku mengandalkanmu, perintah Chen Xianxuan dengan sungguh-sungguh. Baiklah, Tuan. Saya akan segera mengumpulkan tim dan berangkat, jawab Lin Yuwei dengan hormat. Baiklah. Tapi sebelum kau pergi, ada beberapa hal yang perlu aku tekankan, kata Chen Xianxuan sambil melangkah maju. Meskipun pegunungan Tianlan adalah wilayah kita, namun letaknya sangat jauh, dan kalian belum pernah ke sana sebelumnya. Jadi, begitu kalian masuk, kalian harus selalu berhati-hati. Untuk menghemat waktu, Anda dapat menggunakan susunan teleportasi di kota ini untuk mencapai pinggiran pegunungan Tianlan secara langsung. Juga, ambillah token ini. Chen Xianxuan mengambil token dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya padanya. Tempat seperti pegunungan Tianlan secara alami melahirkan beberapa binatang iblis tingkat dewa sejati. Tapi jangan khawatir, alam formasi kita telah mencapai kesepakatan dengan mereka. Apapun yang terjadi dengan alam desolate di masa depan, kita akan mengalokasikan sebagian pegunungan untuk mereka huni. Jadi, jika kamu bertemu binatang iblis yang tidak dapat kamu tangani, tunjukkan token ini kepada pemimpin mereka, dan kamu akan aman. Berikut daftar pemimpin yang tinggal di dekat pinggiran pegunungan Tianlan. Pastikan kamu mengingatnya. Bergantung pada wilayah tempatmu berada dan masalah yang kamu hadapi, kamu perlu mencari pemimpin yang berbeda dengan token ini. Chen Xianxuan menjelaskan semuanya secara rinci. Lagi pula, bagi alam formasi, misi Lin Yuwei merupakan hal yang paling penting. Baiklah, Guru. Saya sudah mengingat semuanya. Saya akan segera berangkat. Lin Yuwei mengambil token dan meninggalkan pusat tanpa penundaan. Bab 722. Segera, sebuah tim beranggotakan 20 orang, dipimpin oleh Lin Yuwei dan terdiri dari 10 master susunan tingkat 9 dan 10 ahli dewa sejati, melangkah ke susunan teleportasi yang mengarah ke pegunungan Tianlan. Pegunungan Tianlan membentang hampir 10 juta mil dari timur ke barat. Kota terdekat di Arai Realm dengan pegunungan Tianlan masih berjarak beberapa juta mil dari batas luarnya. Bahkan dengan susunan teleportasi, akan memakan waktu beberapa jam untuk mencapai tujuan mereka. Meskipun menjadi elit Arai Realm, kelompok itu tetap waspada. Ini karena tidak seorang pun di antara mereka yang pernah menjelajah ke pegunungan Tianlan sebelumnya. Pegunungan tersebut berfungsi sebagai pembatas antara dua wilayah, bukan hanya karena jaraknya yang jauh tetapi lebih karena bahaya yang mengintai di dalamnya. Wilayah itu dipenuhi oleh binatang buas dan celah spasial yang tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, baik bagi Arai Realm maupun Desolate Realm, tempat ini dianggap sebagai zona terlarang yang sebenarnya. Akhirnya, setelah 2 jam perjalanan spasial, tim beranggotakan 20 orang, yang dipimpin oleh Lin Yuwei, muncul dari susunan teleportasi. Mata mereka disambut oleh hutan lebat dengan pepohonan yang menjulang tinggi. Tanahnya ditutupi lapisan dedaunan gugur setinggi lutut, dan kayu lapuk di bawahnya, tidak tersentuh sinar matahari, mengeluarkan bau busuk. Tempat ini seharusnya berada di batas antara batas luar dan inti pegunungan, Lin Yuwei mengamati.
Konon, alam desolate telah menghabiskan waktu 10.000 tahun untuk membangun susunan teleportasi di batas luar pegunungan di sisi mereka. Jadi, misi kita adalah melintasi seluruh inti pegunungan, menghancurkan susunan teleportasi yang didirikan oleh alam desolate, dan, sebagai tindakan pencegahan, mendirikan sebanyak mungkin batasan susunan di area sekitar. Dengan perencanaan yang cermat, Lin Yuwei menjabarkan tujuan inti misi mereka. Dipahami. Semua orang mengangguk setuju. Ayo kita pindah. Lin Yuwei menyimpan peta dan dengan hati-hati memimpin kelompok itu melewati hutan. Terbang secara terbuka adalah sesuatu yang mustahil. Tak lama setelah memasuki area inti, mereka telah mendeteksi aura sedikitnya 3 atau 4 binatang iblis tingkat dewa sejati. Selain itu, keretakan spasial yang tidak stabil dapat muncul di mana saja dan kapan saja. Terbang dengan kecepatan tinggi berisiko secara tidak sengaja memasuki salah satu celah ini, yang akan menjebak mereka dalam kekosongan luar angkasa selamanya. Untungnya, meskipun pegunungan Tianlan sangat luas, sebagian besarnya hanya batas luar. Area inti, tempat para binatang iblis tingkat dewa sejati berkeliaran, hanya selebar beberapa ratus ribu mil. Tempat ini benar-benar meresahkan, salah satu ahli True Immortal tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh. Tempat ini memancarkan suasana yang menyesakan. Ya, siapapun yang tinggal di sini terlalu lama pasti akan menjadi gila, gumam Master Arai lainnya. Saat Lin Yuwei beserta rombongan melanjutkan perjalanan sambil mengobrol santai, tiba-tiba terdengar suara, "Wosh," dari langit, seolah ada sesuatu yang terbang lewat. Astaga, kelompok itu terkejut, mata mereka terbelalak karena khawatir. Salah satu dari mereka tergagap, apakah aku benar? Kurasa aku baru saja melihat seseorang menunggangi siput yang terbang lewat. Pasti ada sesuatu yang terbang lewat, tapi itu tidak mungkin manusia, kan? Kata yang lain. Ya, jangan menakuti kami dengan omong kosongmu. Ini adalah inti dari pegunungan Tianlan. Siapa yang berani terbang dengan gegabah seperti itu? Itu sama saja dengan bunuh diri. Jadi, itu pasti sejenis binatang iblis dari pegunungan, imbuh yang lain. Untuk sesaat, kelompok itu gelisah, berspekulasi liar. Hati-hati. Pada saat itu, Lin Yuwei berteriak sambil mendorong seseorang di sampingnya agar menyingkir. Begitu orang itu disingkirkan, sebuah durian jatuh dari langit, mendarat dengan keras di tanah dan menciptakan kawah kecil. Bau durian yang menyengat memenuhi udara. Hal ini membuat semua orang semakin tercengang. Durian. Apakah durian baru saja jatuh dari langit? Mereka menatap langit dengan tak percaya. Lin Yuwei menutup hidungnya dengan tangannya, juga menatap ke langit dengan ekspresi serius. Setelah merenung cukup lama, ia berspekulasi, itu pasti jatuh dari benda apapun yang terbang tadi. Apakah itu seseorang? Tanya seseorang. Mungkin tidak, Lin Yuwei menggelengkan kepalanya. Kecepatannya terlalu cepat, begitu cepatnya sehingga bahkan dengan kemampuan kami tidak dapat mengetahui apa itu. Bahkan seorang ahli True Immortal dengan tingkat kultivasi yang tinggi tidak dapat mencapai kecepatan seperti itu. Kemungkinan itu adalah sejenis binatang iblis terbang yang belum pernah kita temui sebelumnya. Adapun duriannya, dia melirik buah-buahan di tanah dan menambahkan, binatang iblis mungkin memakan buah-buahan dari waktu ke waktu, kan? Namun baru saja dia selesai bicara, terdengar suara, "Wosh," lagi dari langit. Kali ini, benda terbang itu berbalik dan terbang kembali ke arah asalnya. Bersamaan dengan itu terdengarlah suara gerutuan. Sial, aku tidak bisa menahannya lagi. Aku harus segera pergi ke arah Heaven City dan mencari toilet. Bab 723. Lin Yuwei dan yang lainnya benar-benar tercengang. Lihat, aku sudah bilang dia hanya manusia biasa, tapi kau tidak percaya padaku. Aku mendengarnya berbicara tadi, pria yang berbicara tadi melompat berdiri dan berteriak. Hal ini langsung membuatnya mendapat tatapan sinis dari Lin Yuwei dan yang lainnya. Pada titik ini, apakah mereka benar-benar membutuhkannya untuk menunjukkan hal itu? Jelas sekali, mereka semua mendengar suara yang baru saja bergema di udara. Hal ini membuat saraf semua orang tegang hingga mencapai titik puncaknya. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa di jantung pegunungan Tianlan yang terkenal itu, sesosok misterius benar-benar akan muncul. Dan dilihat dari kecepatan terbangnya, dia mungkin sangat kuat. Tunggu sebentar.
Pada saat itu, salah satu ahli dewa sejati tampaknya menangkap sesuatu yang penting dan tiba-tiba berseru, apa yang baru saja dikatakan orang di langit itu. Sesuatu tentang pergi ke arah Heaven City, untuk buang air besar. Begitu dia menyebutkannya, yang lain segera mengingatnya juga. Saya rasa saya juga mendengar hal yang sama, orang lain menimpali. Tapi bukankah arah Heaven City adalah wilayah kita, kota tempat kita berangkat? Ya, arah Heaven City berjarak jutaan mil jauhnya. Siapa yang mau bepergian jutaan mil hanya untuk buang air besar? Dan mengapa seseorang yang begitu berkuasa perlu buang air besar? Semua orang saling menatap, sangat bingung. Satu persatu, tatapan mereka beralih ke Lin Yuwei, yang memimpin kelompok itu. Bagaimanapun, dia dikenal karena pemikirannya yang cermat. Lin Yuwei mengerutkan alisnya erat-erat. Meskipun dia juga mendengar sesuatu tentang pergi ke arah Heaven City untuk buang air besar, dia tetap merasa sulit mempercayainya. Mengesampingkan pertanyaan mengapa seseorang yang begitu kuat perlu buang air besar, bahkan jika dia melakukannya, mengapa dia melakukan perjalanan jutaan mil ke arah Heaven City? Saat dia sampai di sana, apakah dia mampu menahannya? Mungkin kita salah dengar, gumam Lin Yuwei. Dia terbang di ketinggian yang sangat tinggi, dan suaranya bergerak sangat cepat. Apa yang dia katakan dan apa yang kita dengar mungkin sama sekali berbeda. Yang lainnya mengangguk setuju. Itu pastinya. Siapakah yang waras yang akan melintasi separuh pegunungan Tianlan hanya untuk membuang kotoran di arah Heaven City? Itulah tampaknya satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Namun, tepat saat mereka tengah memikirkan hal tersebut, orang yang sama melesat melewati mereka lagi, kembali dari arah asalnya, lalu menghilang dalam sekejap mata. Tempat pembuangan sampah itu terasa luar biasa. Sekarang, mari kita pergi ke Baren City untuk makan siang. Makanan di sana lebih cocok dengan seleraku. Suara itu bergema lagi dari langit beberapa kali, dan kelompok itu, yang baru saja mulai tenang, kembali tercengang. Mereka saling menatap, mata mereka terbelalak karena terkejut. Beberapa bahkan mulai gemetar, dan beberapa tidak dapat menahan diri untuk menamparkan wajah mereka sendiri. Mereka pasti salah dengar. Mereka pasti salah dengar. Itulah yang dipikirkan semua orang, dan mereka yakin akan hal itu. Siapa di dunia ini yang bisa bepergian dari sini ke arah Heaven City dan kembali hanya dalam waktu 1/4 jam, sambil buang air besar di sela-sela perjalanan? Itu sungguh gila. Dan sekarang dia berbicara tentang melintasi seluruh pegunungan Tianlan untuk makan siang di kota Tandus. Saat itu sudah siang. Ini benar-benar mustahil. Kita pasti salah dengar. Jangan berkutat pada masalah ini lagi dan fokus pada misi kita, kata Lin Yuwei, melihat ekspresi terkejut di wajah semua orang. Kita harus tetap fokus dan melanjutkan perjalanan. Mari selesaikan tugas kita dan kembali secepat mungkin. Bagaimanapun juga, orang ini tidak diragukan lagi sangat kuat. Dan karena kita tidak dapat membedakan apakah dia kawan atau lawan, kita harus lebih berhati-hati mulai sekarang. Lin Yuwei berbicara dengan sangat serius. Dipahami. Semua orang tahu pentingnya misi mereka dan mengangguk dengan sungguh-sungguh, bersiap untuk melanjutkan perjalanan mereka. Namun saat mereka hendak bergerak, aura dingin tiba-tiba menyelimuti mereka, dan tekanan luar biasa turun dari segala arah. Dalam sekejap, sensasi kesemutan menyebar di kulit kepala mereka. Lin Yuwei dan yang lainnya segera bersikap waspada, dengan cepat membentuk lingkaran rapat dengan punggung saling membelakangi. Di bawah tekanan yang begitu besar, keringat dingin mulai menetes di dahi mereka. Tekanannya sungguh luar biasa. Jika keadaan berubah menjadi bermusuhan, mereka tidak akan punya kesempatan. Satu-satunya pilihan mereka adalah melarikan diri. Dalam suasana tegang ini, suasana menjadi begitu sunyi hingga Anda bisa mendengar suara jarum jatuh. Pada saat yang sama, mata semua orang tertuju pada hutan di depan. Karena mereka dapat merasakan bahwa sumber tekanan besar ini datang dari arah itu. Lebih dekat, saraf mereka sudah tegang hingga batasnya. Lebih dekat lagi, itu akan segera muncul. Kaki mereka mulai gemetar, mulut mereka kering, dan banyak di antara mereka yang mengeluarkan kartu truf mereka, menggenggamnya erat-erat di tangan mereka. Suara detak jantung mereka memekakkan telinga. Akhirnya, semak-semak terbelah. Seekor kelinci putih kecil melompat keluar, memantul riang. Semua orang tercengang. Apa-apaan?
Kelinci putih kecil. Bab 724. Tentu saja, di belakang kelinci kecil itu, masih ada beberapa makhluk besar yang mengikuti. Singa berwajah manusia, seekor binatang alkimia, dan beberapa binatang iblis lain-lain. Kelinci kecil itu menjatuhkan diri ke tanah sambil menyilangkan kakinya. Melihat hal itu, singa berwajah manusia di sampingnya berbaring di tanah dan dengan hati-hati mulai memijat bahu kelinci itu dengan cakar singanya. Adegan ini membuat Lin Yuwei dan yang lainnya tercengang. Akan tetapi, meski itu hanya seekor kelinci, mereka tidak berani meremehkannya. Bagaimanapun, tekanan yang berasal dari kelinci kecil ini sangat nyata. Semuanya, kami adalah ahli susunan dari alam susunan, yang dikirim oleh guru kami Chen Xianxuan untuk menjalankan misi di pegunungan. Kami tidak bermaksud menyakiti kalian dan berharap kalian dapat mengizinkan kami lewat, kata Lin Yuwei sambil mengatupkan kedua tangannya. Manusia, aku tidak peduli siapa kalian, dari mana asal kalian, atau apa yang kalian lakukan. Mulai saat ini, kalian tidak boleh melangkah maju lagi, kata si kelinci kecil sambil menyipitkan matanya sedikit. Mendengar hal ini, ekspresi Lin Yuwei menjadi gelap. Dilihat dari sikap kelinci itu, dia tahu bahwa jalan langsung tidak mungkin dilakukan. Untuk menghindari membuang-buang waktu, dia langsung mengeluarkan token yang diberikan kepadanya oleh Chen Xianxuan. Jika aku tidak salah, daerah ini termasuk dalam wilayah Singa Langit. Tuanku Chen Xianxuan pernah membuat perjanjian dengan berbagai penguasa gunung untuk memfasilitasi kerjasama timbal balik, termasuk penguasa Singa Langit. Ini adalah tanda buktinya. Tolong sampaikan kepada penguasa Singa Langit. Saat dia melihat tanda itu, dia akan mengizinkan kita masuk. Namun, kelinci kecil itu hanya meliriknya sekilas. Benda itu tidak berguna. Aku tidak peduli dengan tuan tanah atau perjanjian apapun. Akan kukatakan lagi, berbaliklah dan kembalilah ke tempat asalmu. Suara kelinci kecil itu semakin tegas, tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Anda, Lin Yuwei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Gelombang kemarahan muncul di hatinya. Kelinci kecil ini, yang mengandalkan kultivasinya, terlalu sombong. Meskipun dia tahu mereka tidak akan bisa menang dalam pertarungan, memikirkan misi yang harus diemban, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan wajah tegas, "Tuan, ini adalah wilayah Singa Langit. Penguasa Singa Langit yang memiliki keputusan akhir di sini, bukan Anda, kan? Saya sarankan kamu memberi tahu Raja Singa Langit. Jangan biarkan masalah ini menimbulkan kesalahpahaman antara Arai Realm dan Sky Lion Lord. Kau tidak ingin memikul tanggung jawab itu, kan? Jangan biarkan Raja Singa Langit menghukummu." Kata-kata Lin Yuwei tidak terlalu kasar atau terlalu lembut. Mereka benar sekali. Mereka tidak memprovokasi kelinci kecil itu secara langsung, tetapi mereka juga menyampaikan maksudnya dengan jelas. Jadi, siapapun yang tidak bodoh akan tahu apa yang harus dilakukan. Namun, reaksi kelinci kecil itu di luar dugaannya. Ia mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, penguasa Singa Langit menghukumku. Itu pasti akan sangat berarti, bukan, penguasa Singa Langit? Sambil berbicara, kelinci kecil itu mengalihkan pandangannya ke singa berwajah manusia yang sedang memijat bahunya. Merasakan tatapan kelinci, singa berwajah manusia itu menggigil, bulunya berdiri tegak, dan segera bersujud di tanah. Tuan kelinci, aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya seekor singa kecil yang rendah hati di sampingmu, sama menggemaskannya denganmu. Kelinci kecil itu mengangguk puas lalu menoleh ke belakang untuk melihat Lin Yuwei dan yang lainnya. Apa? Lin Yuwei dan yang lainnya tercengang. Rahang mereka hampir menyentuh tanah saat mereka menatap tajam ke arah singa berwajah manusia yang sedang memijat bahu kelinci. Dia adalah penguasa Singa Langit. Tubuh Lin Yuwei bergetar, kakinya gemetar, dan suaranya tergagap, dipenuhi ketidakpercayaan. Apakah ada masalah? Kata kelinci kecil itu dengan santai. Tidak masalah. Lin Yuwei menyeka keringat di dahinya, menyadari bahwa melewati wilayah Singa Langit hari ini sama sekali tidak mungkin. Dia hanya bisa membawa kelompoknya kalah. Apa yang kita lakukan sekarang? Setelah mundur, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Lin Yuwei. Lin Yuwei mengerutkan kening dan berkata, perombakan kekuasaan di wilayah Singa Langit adalah sesuatu yang tidak dapat diantisipasi oleh siapapun. Mengenai kelinci kecil itu yang menjadi penguasa baru,
wajar saja jika ia tidak mengetahui perjanjian antara alam arai dan para penguasa pegunungan Tianlan. Ini hanya masalah keberuntungan, jadi tidak perlu khawatir. Kita bisa melewati wilayah Singa Langit dan masuk melalui wilayah kekuasaan penguasa lain. Hanya butuh sedikit waktu lagi, itu saja, kata Lin Yuwei. Mendengar hal ini, kesuraman di wajah semua orang langsung mereda. Seperti yang dikatakan Lin Yuwei, jika struktur kekuasaan wilayah Singa Langit berubah, mereka bisa saja mengabaikannya. Bukankah semua penguasa di pegunungan telah tergantikan? Kelompok itu mendapatkan kembali moral mereka, mengubah arah, dan berangkat menuju jalan lain. Bab 725. Namun, mereka langsung terbukti salah. Selama beberapa hari berikutnya, mereka mengubah arah 6 atau 7 kali. Masing-masing wilayah ini telah mengalami perombakan total tanpa kecuali. Penguasa aslinya terbunuh atau direndahkan menjadi bawahan belaka, dan penguasa baru tidak mengakui token yang dimilikinya. Namun itu bukan bagian terburuknya. Yang benar-benar mengerikan adalah bahwa yang menggantikan para penguasa kejam ini bukanlah binatang iblis yang mengerikan, melainkan makhluk-makhluk kecil seperti burung murai, bunglon, burung pegar, dan terenggiling, hewan yang biasanya bahkan tidak bisa bercocok tanam. Dan yang paling mengerikan adalah salah satu penguasa adalah seekor kumbang kotoran. Adapun bagaimana kumbang kotoran ini muncul? Harus dikatakan bahwa suatu hari, Yi Feng sedang buang air besar di pegunungan dan kebetulan melihat kumbang kotoran ini merangkak lewat. Duduk di toilet adalah urusan yang membosankan. Dalam kehidupan sebelumnya, dia bahkan tidak bisa buang air besar tanpa telepon genggamnya. Jadi, karena bosan, Yi Feng berpikir, bagaimana jika aku memberinya sedikit kekuatan kultivasi? Dan begitulah, dia melakukannya. Begitulah pegunungan biru surgawi berakhir dengan penguasa kumbang kotoran. Ketika menghadapi hewan kecil ini, yang sopan, seperti kelinci kecil di aslinya, hanya mengusir mereka. Yang tidak sopan, seperti kumbang kotoran, mengacungkan capit penggilas kotoran dan hampir mencekiknya di tempat. Setelah pelarian yang menegangkan, Lin Yuwei dan teman-temannya, dengan penampilan acak-acakan, bersembunyi di sebuah lembah kecil, terengah-engah. Apa yang sebenarnya terjadi di pegunungan ini? Mengapa seperti ini? Lin Yuwei membanting tangannya yang halus ke batang pohon karena frustrasi, wajahnya dipenuhi dengan kekesalan. Setelah sekian lama berada di pegunungan, mereka bukan saja gagal menyelesaikan misi, tetapi mereka bahkan belum mencapai inti pegunungan yang sesungguhnya, dan terjebak di tepiannya. Dan yang lebih parahnya, mereka hampir dibunuh oleh kumbang kotoran. Terlepas dari rasa frustrasinya, bila dipikir-pikir dengan hati-hati, situasinya sungguh mengerikan. Jika seekor hewan kecil saja beruntung dan meraih kekuasaan, itu adalah hal yang wajar, tetapi jika banyak di antara mereka yang beruntung dan meraih kekuasaan, itu bukanlah suatu kebetulan. Terutama kumbang kotoran terkutuk itu. Mungkinkah benar-benar ada semacam peluang yang tersembunyi dalam kotoran? Apa yang harus kita lakukan, pemimpin? Kelompok itu memandang Lin Yuwei dengan ekspresi cemas, menunggu keputusannya. Hanya ada satu pilihan yang tersisa. Setelah merenung sejenak, Lin Yuwei berkata, sebelum kita pergi, guruku memberitahuku tentang rencana cadangan, untuk berjaga-jaga. Ribuan tahun yang lalu, ada susunan teleportasi di dekat sini yang mengarah langsung ke inti pegunungan. Namun, susunan itu sudah lama tidak dirawat dan sangat tidak stabil. Itulah sebabnya guruku secara khusus memperingatkanku untuk tidak menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Tetapi sekarang, dengan wilayah para binatang gunung yang telah diatur ulang sepenuhnya, mustahil untuk masuk menggunakan token yang diberikan tuanku kepada kami. Satu-satunya cara adalah melalui susunan teleportasi ini. Jadi, semuanya, mari kita putuskan. Dengan itu, Lin Yuwei memandang kelompok itu. Mereka bertukar pandang, tetapi tidak seorang pun dapat mengambil keputusan. Bagaimanapun juga, susunan teleportasi yang tidak stabil itu berisiko. Jika terjadi kesalahan, mereka bisa hilang selamanya dalam kehampaan spasial yang tak berujung. Namun setelah ragu-ragu sejenak, semua orang setuju untuk menggunakan susunan teleportasi. Lagi pula, jika mereka tidak melakukannya, seluruh perjalanan mereka akan sia-sia. Dan misi mereka menyangkut seluruh Arai World. Bahkan jika ada risiko, mereka tidak punya pilihan selain terus maju. Bagus.
Semuanya, ikuti aku. Lin Yuwei memandang mereka dengan lega dan memimpin jalan untuk menemukan susunan teleportasi. Sialan, kapan aku akan menemukan murid terakhir? Yi Feng menatap ke langit. Dia telah bepergian bola-balik antara kota-kota terpencil di timur dan barat berkali-kali, tetapi dia belum menemukan satupun murid yang memenuhi syarat. Lupakan saja, aku akan berhenti memikirkannya. Ayo kita coba baju baru. Yi Feng mengeluarkan beberapa set pakaian dari cincin penyimpanannya. Beberapa pakaian ini dibeli di kota terpencil, sementara yang lainnya berasal dari arah Heaven City. Lagi pula, pakaian yang dibawanya dari benua Sungai Abadi telah memudar karena pemakaian dan kerusakan, jadi sudah waktunya untuk menggantinya. Karena dia berada di pegunungan, Yi Feng menanggalkan pakaiannya sepenuhnya. Dia mencoba 2 set pakaian dari arah Heaven City. Cocok sekali. Sekarang, mari kita coba yang dari kota terpencil. Saat Yi Feng hendak berganti pakaian baru, dia melihat sekelompok hewan kecil berceloteh di bawah pohon di dekatnya. Ah, alam sungguh menakjubkan. Makhluk-makhluk kecil ini sangat lucu. Mereka pasti tahu aku menyelamatkan mereka dan datang mengunjungiku. Dengan itu, Yi Feng meletakkan pakaiannya dan, masih telanjang bulat, berjalan mendekati binatang-binatang itu. Hewan-hewan menatapnya. Kelinci kecil di depan, khususnya, wajahnya memerah karena bulunya. Ia segera berbalik, mencoba lari menjauh. Namun Yi Feng menangkapnya dengan tangan besar. Hai, kelinci kecil, kenapa kamu malu sekali? Kemarilah, biarkan aku membelaimu. Yi Feng duduk di kursi malas sambil menggendong kelinci di tangannya, menaruhnya di perutnya dan membelainya lembut. Mengapa kamu bersembunyi? Yi Feng mengangkat kelinci itu sedikit, dan matanya berbinar. Wah, ternyata betina. Wajah kelinci itu berubah merah seperti bit. Dengan sekali lompatan, ia melompat keluar dari tangan Yi Feng dan menghilang dalam sekejap. Setelah berlari jauh, kelinci itu menjelma menjadi seorang wanita muda anggun berpakaian putih, wajahnya memerah sampai ke leher. Dermawan, bagaimana Anda bisa melakukan itu? Dia memegangi dadanya, jantungnya berdebar kencang, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak cemberut. Tetapi kejadian itu terus terputar dalam pikirannya. Apapun yang terjadi, aku harus membalas budi dermawanku. Aku akan menjaga wilayahku dengan baik dan memastikan tidak ada yang mengganggunya. Setelah itu, dia lari, masih tersipu. Sementara itu, Lin Yuwei dan kelompoknya berhasil melewati susunan teleportasi tanpa insiden. Wajah semua orang dipenuhi kegembiraan. Semuanya, susunan teleportasi ke alam desolate ada di depan. Untuk menghindari komplikasi, mari kita bertindak cepat, perintah Lin Yuwei. Ya, kelompok itu menanggapi. Mereka pun beraksi. 10 master susunan, yang dipimpin oleh Lin Yuwei, segera mulai membongkar susunan teleportasi. 10 ahli abadi sejati lainnya berdiri berjaga di dekatnya. Selesai. Setelah setengah hari berusaha, wajah Lin Yuwei berseri-seri karena kegembiraan. Mendengar ini, para ahli dewa sejati bergegas mendekat dan bertanya dengan penuh semangat, apakah sudah selesai? Susunan teleportasi ke alam desolate telah dibongkar, kata Lin Yuwei sambil menyeka keringat di dahinya. Namun, susunan yang dipasang oleh alam desolate adalah susunan yang hidup. Sewaktu dia berbicara, energinya yang abadi melonjak dan sebuah bola cahaya muncul di atas tangannya. Bola ini adalah inti dari susunan itu, inti yang hidup. Ia dapat melepaskan lapisan-lapisannya seperti ular, tetap abadi selama jutaan tahun, membuatnya sangat tangguh. Jadi, meskipun kita telah membongkar susunan itu, pada dasarnya kita telah mengekstraksi intinya. Untuk menghancurkan susunan itu sepenuhnya, kita memerlukan guruku dan yang lainnya untuk bekerja sama guna menyempurnakan inti ini secepat mungkin. Hanya setelah penyempurnaan, susunan tersebut akan benar-benar dinonaktifkan. Serumit itu, ahli immortal sejati terkemuka mengerutkan kening. Ya, itu cukup merepotkan, Lin Yuwei mengakui. Dan misi kita belum berakhir. Untuk mencegah alam terpencil memperbaiki susunan atau memasukkan inti baru, kita perlu menyiapkan banyak susunan pertahanan di sekitarnya. Ini akan memakan banyak waktu. Jika alam desolate menyadari sesuatu dan mengirim orang ke sini selama ini, semua usaha kita akan sia-sia. Jadi, tindakan terbaik adalah segera mengirim 2 orang kembali dengan inti tersebut, agar disempurnakan oleh tuanku. Lin Yuwei berbicara dengan ekspresi serius.
Ahli True Immortal terkemuka mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku akan mengirim 2 orang, dan kau juga mengirim 2 orang. Mereka akan membawa inti itu kembali untuk disempurnakan sementara kita melanjutkan pekerjaan kita di sini." Sepakat. Lin Yuwei mengangguk. Setelah keputusan dibuat, seorang ahli abadi sejati dan seorang ahli susunan tingkat 9 dipilih, dengan Han Yu, ahli abadi sejati, memimpin tim kecil kembali ke kota surga susunan. Tapi saat mereka hendak pergi, seekor siput jatuh dari langit.